adalah gambaran makros dari kolon ya. Jadi di sini ada ileocecal junction, di mana di sini ada apa itu? Ileal porifisium ileocecal. Dari ini tadi masuk membentuk porifisium. Kemudian ini yang tenia tadi ya, ada tenia libera, ada tenia coli, dan ada tenia apa? Ada 3 tenia. Saya kebanyakan dapat jadi kayak ini. Ada tenia libera, ada tenia coli, dan ada tenia satu lagi. Ada omental tenia ya. Ini akan membentuk suatu organ yang disebut appendix ya. Jadi kalau nanti kalian sudah berada di klinis itu ditanya apa ciri-ciri dari appendix, jangan dilupakan ya, karena saya sebenarnya sudah memberi kuliah. Itu kebanyakan kalau sudah di klinis itu segala bentukan ciri dari kolom. Jatuhnya ada haus. Ini perbedaan antara kolon dan usus halus dan usus besar. Kalau misalnya sekian itu, ini adalah organ apa? Kolon kalian menyebutnya yeyunum itu ya jelas salah. Untuk usus halus atau intestinum tiny itu secara makroskopis dia panjang sekali ya. Panjangnya adalah 6 sampai 7 meter, sedangkan pada usus besar itu hanya 1,5 meter, lebih pendek. Diameternya kecil dan dia dapat mobile pindah. Jadi misalnya ada peradangan, misalnya infeksi pada wanita tuh sering PID gitu ya, inflammatory disease, karena dia kurang menjaga kebersihan, jadi infeksi saluran lahirnya. Nah itu di situ khusus ini juga akan dia bergerak ke bawah, karena dia akan berusaha untuk melindungi organ-organ yang mengalami infeksi. Itu juga kalau nah itu sadis tadi juga akan bergerak ke arah itu, sehingga kenapa kalau orang maksudnya tidak boleh ditunda operasinya, karena nanti usus ini akan ketularan gitu. Usus yang lain itu akan tertular, bahkan bisa terjadi perforasi. Jadi kalau punya pasien dengan nyeri perut tuh hati-hati, jangan istilahnya ini dikasih obat saja, mencari penyebabnya. Kemudian dia bisa mobile tadi ya. Sedangkan untuk kolon tentu dia sulit ya mobile, karena dia tadi kan tadinya intraperitoneal ya, yang tadi kan masuk ke sekum tadi kan intraperitoneal. Nah itu dia naik sedikit sudah masuk ke retroperitoneal, sehingga dia sudah tidak bisa bergerak. Kemudian tadi yang transversum tadi juga di retroperitoneal. Nah baru yang descendant itu nanti masuk ke intraperitoneal lagi gitu.
untuk usus besar. Secara mikroskopis ya ini didapatkan plika yang apa ya, yang lebih banyak dan lebih lembut gitu ya, yang disebut plika circularis Kerkring. Kemudian didapatkan pili-pili, flag of fire. Sedangkan pada intestinum calcium itu pelikanya bentuknya adalah semilunar ya, jadi lebih lebar-lebar. Dan didapatkan muskularisnya Tenia dan Haustra. Dan didapatkan juga plexus Auerbach. Nah, plexus itu untuk apa? Ya, itu tentu Tuhan menciptakan sia-sia ya. Jadi dia untuk mengkontraksikan otot-otot di usus besar dan merelaksasi. Nah, nanti akan ada suatu penyakit di mana plexusnya itu tidak terbentuk sehingga rektumnya itu kontraksi terus dia tidak bisa relaksasi. Nah, itu nanti akan terjadi suatu penyakit yang seperti sprung disease. Jadi karena ototnya kontraksi terus, nah, fesisnya kan tidak bisa keluar sehingga perutnya membesar. Tuh, kemudian untuk serosanya didapatkan arkade yang di marginalnya lebih banyak ya pada kolon. Kemudian pada usus halus itu ada gerakan peristaltik ya, jadi peristaltiknya bisa dihitung. Sedangkan pada kolon apakah ada peristaltik? Dia hanya mendorong saja, ya, mendorong sisa makanan tadi. Secara gerakan dari otot di ususnya sendiri tidak ada. Jadi dia hanya menggerakkan feses tadi. Sehingga tentu jadi belum dihitung kalau fesesnya pas nggak gerak-gerak, tidak ada bunyi usus, tidak ada peristaltik. Fungsi dari usus besar atau intestinum calcium itu merupakan penyerapan air saja ya yang banyaknya. Justru terjadi penyerapan air dan mendorong isi usus ke arah anus. Sehingga apabila terjadi gangguan dalam proses penyerapannya, baik itu menjadi lebih sering menyerap atau lebih jarang menyerap, itu akan terjadi gangguan seperti diare atau konstipasi. Kalau dia menyerapnya semakin banyak, kemudian gerakannya lambat, nah itu ususnya kurang serat seperti itu ya, jadi kan gerakannya jadi lambat, masa dekolonnya tidak ada, sehingga airnya lebih banyak diserap. Nah itu feses akan menjadi keras sehingga terjadi konstipasi. Sebaliknya kalau terjadi penyerapan yang dangkal tapi cepat gitu ya, sehingga cairannya tidak terserap dengan baik, misalnya adanya infeksi suatu toksin apa gitu yang menyebabkan gerakannya dari usus tadi menjadi cepat dan dangkal, nanti akan terjadi diare. Nah, untuk sekum ini tadi sudah dibahas ya bahwa dia letaknya intraperitoneal. Nah, di situ didapatkan tempat bertemunya tenia coli menjadi appendix. Ini juga
dia digantung oleh meso appendix ini dari meso appendix. Nah, di sini akan di sini mengalir arteri appendikular. Nah, ini seringnya appendix ini mengalami, misalnya kalian fesesnya tadi kurang serat, kemudian mengeras. Nah, ini membentuk lumen dari appendix sehingga terjadi appendix. Nah, selain ini tadi yang iliocekal junction ini mempunyai dua katup. Yang disebut katup Bauhini superior dan inferior. Yang superior dan inferior. Nah, ini ilustrasi dari tempat masuknya ilium terminal tadi ya. Nah, di sini juga didapatkan katup, di mana tentu dia akan mengatur masuknya makanan atau sisa makanan dalam segmen. Nah, kalau dari lateral dilihatnya seperti ini, di mana di sini ada muskulus yang sirkuler, di mana dia akan menghambat, ya, dia akan berkontraksi kapan makanan diperbolehkan. Di sekum tadi vaskularisasinya dari cabang iliopolit, venanya juga dari iliopolit. Nah, ini adalah peta atau gambaran vaskularisasi pada kolon. Jadi antara kolon ascending, transversin, dan descending, sigmoid ini berbeda-beda ya. Jadi ini semua tapi berasal dari cabang arteri mesenterika inferior. Begitu juga vena-venanya, dia akan mengikuti perjalanan dari arterinya. Nanti ada kalau nggak salah tabel dari arteri-arteri yang non vaskularisasi. Nah, ini yang appendix tadi ya. Di situ disebut usus buntu ya, karena memang dia pertemuan tiga taninya tadi dan ujungnya adalah buntu. Panjangnya rata-rata 5 sampai 13. Dia digantung oleh suatu meso. Nah, ini kalau dipotong secara transversal ini dapatkan mukosa di mana nih jaringan limfoidnya ini banyak. Jadi seandainya ada keradangan di sekitar appendix, sehingga appendixnya juga ikut meradang, nah ini kelenjarnya ini kan membesar semua. Dia akan membesar sehingga menutup lumen. Jadi tidak selalu dia ditutup oleh suatu fekalit atau feses yang keras tadi ya, tidak selalu. Kadang kalau limfonodenya ini juga menebal, membesar, dia juga akan membuntu dari lumen sehingga terjadi keradangan usus buntu. Nah, jadi semua hal yang menyebabkan obstruksi dari usus buntu ini. Nah, apa saja selain feses yang keras tadi kan ada kelenjar limfe yang membesar, bisa juga bolus dari cacing, ya, menyebabkan terjadinya appendix. Dia mendapatkan vaskularisasi dari arteri appendicularis. Ini variasi dari letak appendix, jadi dia tidak selalu berada di sepertiga antara umbilicus dan semacamnya, selalu di sini enggak. Appendix itu sangat kan kalau sudah meradang itu bisa menjadi 100 macam bentuk appendix.
Nah, jadi vaskularisasi dari arteri apendikularis dan venanya dialirkan ke vena iliopolik, kemudian nah ini tadi venianya itu ada libera, omenthalis, dan mesopolita. Ini nanti ingat-ingat ya sampai klinis ya. Ini yang ascendent tadi kan setelah sikum dia akan masuk ke retroperitoneum. Nah, ini untuk vaskularisasinya dari cabang arteri iliopolika dan arteri polika dextra, cabang dari arteri mesenterica superior. Venanya tidak mengikuti. Kemudian yang transversum dia adalah retroperitoneal juga berada di flexura, mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Nah itu tadi letak-letaknya nanti saya rasa dibaca sendiri ya. Di sebelah ventralnya didapatkan apa, di sebelah posteriornya didapatkan apa. Terus ini flexura coli sinistra juga lebih tinggi. Nah, itu disebabkan karena apa? Kalau yang kanan kan ada ya lebar ya. Yang kiri ini lebih bebas. Ya, kolon difiksasi oleh mesokolon. Nah, ini ada mesokolon transversum. Kemudian vaskularisasi dia tidak sama dengan dari arteri ascendent, dari kolon ascendent. Yang transversum mendapatkan vaskularisasi dari arteri polika media dan polika dextra. Dan juga dia mendapatkan vaskularisasi dari polika yang sinistra. Jadi yang transversum itu polika sinistra, media, dextra itu memvaskularisasi transversum semua. Yang venanya juga mengikuti sebenarnya, tapi dia kemudian akan mengalir ke vena mesenterica superior. Nah, untuk yang transversum dia akan membentuk vasa recta atau periarkade. Pada polika dextra sering membentuk nah ini saya maksudnya kalian kan sudah nggak bisa melihat secara saat dia hidup atau saat operasi seperti itu ya. Kalian kan tahunya udah ini secara teori bahwa arteri polika dextra itu membentuk pangkal yang sama dengan arteri polika. Untuk kolon descendant itu mulai dari flexura coli sinistra sampai fossa iliaca. Ya juga bagian retroperitoneal, sebagiannya adalah intraperitoneal. Nah, untuk vaskularisasi dia berbeda antara ascendant dan transversum. Ya, mendapatkan vaskularisasi dari arteri polika sinistra dan sigmoid. Venanya mengikutinya. Untuk sigmoid ini setelah kolon descendant dia akan bergerak ke arah sigmoid itu ke arah lebih tengah ya, lebih ventral untuk mendorong feses tadi. Di situ tidak didapatkan semacam lipetan-lipetan ya, karena di situ nanti tempat apanya
ditampungnya feses itu ya sebelum ke anus. Sebelum ke rektum dan anus. Jadi itu semacam sebagai kantong muskular yang besar. Nah, ini seperti ini. Jadi kolon descendant, kemudian ini adalah dia juga digantung oleh nasus. Ya. Untuk vaskularisasi di sigmoid dia mendapatkan perdarahan dari arteri sigmoidea dan hemorrhoidalis. Untuk vena hemorrhoidalis enggak ya, mungkin dia akan dialirkan ke vena mesenterika inferior. Nah, ini tadi yang saya katakan dari arteri, cabang dari arteri mesenterika yang memvaskularisasi usus halus maupun usus besar. Itu secara dihafal. Kalau sambil melihat arterinya beneran ya hafal artinya. Sambil melihat ya sebetulnya masih mesenterika inferior, masih kolika sinistra, sama kolika dextra, lebih bagus lagi. Ini arteri. Ini untuk aliran venanya sudah dibahas. Nah, ini untuk aliran limfanya. Untuk dari sekum dan appendix dia akan mengalir ke limfonodi mesoappendix, limfonodi iliopolik dan mesenterika superior. Sedangkan yang ascendent dia di parakolik serta epikolik. Yang transversum dia akan arteri, dia akan berada di limfonodi sekitar arteri kolika media. Sedangkan yang untuk descendant dia berada pada limfonodi kolika intermedia. Sedangkan untuk sigmoid ke limfonodi intermedia juga. Jadi dari vaskularisasi ini selain mempelajari vena-vena apa saja yang berada di kolon, itu juga ada di rektum, sehingga bisa tahu bagaimana patofisiologi dari hemoroid itu. Tapi kan sudah sigmoid, jadi akan mengalir ke rektum. Dia letaknya adalah di pelvis, panjangnya sekitar 12. Nah, di sini ada bantalan atau cushion dari anorectal junction. Ya, kalau digabung dengan kolon tadi dia akan membentuk sigmoid tadi, kemudian anus, rektum anus. Pada anus itu didapatkan sphincter internal dan sphincter eksternal. Ini fisiologinya, sehingga kita bisa menahan. Yang internal tadi diinervasi oleh nervus otonom, sedangkan yang eksternal adalah nervus pudendal. Sehingga kita tuh bisa mengatur ya kapan kita
harus BAB. Nah, kita sudah kebentuk pun kita masih bisa menahan. Nah, nanti fisiologinya dipelajari di fisiologi. Nah, ini tadi rektum, nah di sini anal kanal ya. Di sini terdapat vena-vena tadi ya, vena. Nah, di sini didapatkan suatu ligamen yang dia memfiksasi dari anus dan rektum ya. Nah, di daerah sekitarnya ini didapatkan area yang apa ya, terdiri dari lemak gitu ya, rongga-rongga gitu, sehingga sangat mudah terjadi suatu infeksi ya di sekitar dari anus dan rektum. Nah, ini adalah katup dari rektum, kemudian ini adalah kanal-kanal, dan ini apa, plexus hemoroidnya, sehingga kebanyakan hemoroid itu terdiri dari pelebaran pembuluh darah yang ada di internal. Tapi ada juga yang berasal dari itu untuk fisiologi dari BAB dipelajari sendiri. Kemudian selain tadi anatomi dari duodenum sampai anus, kita juga masih ada mempelajari tentang lien ya. Lien itu sebenarnya suatu organ yang letaknya sangat aman dan tersembunyi. Dia berada dilindungi oleh koste dan otot-otot yang sangat kuat ya. Ada musculus opticus externus, internus, ya, musculus transversus, kemudian musculus intercostae ya. Intercostae pun ada beberapa macam, ada yang serong, ada yang transversal. Jadi dia harusnya adalah hanya dia memang agak mobile juga, walaupun ada yang konveksasi ligamen. Dia letaknya intra peritoneum. Jadi peritoneum itu ini ya, meliputi liver, gaster, ya. Sedangkan ginjal dan sebagainya itu dia berada di retroperitoneum. Nah, ini hubungan-hubungannya saya rasa nanti dibaca sendiri, yang anterior dari lien tadi apa, posteriornya apa, itu dipelajari. Kemudian tadi blood supply sebagian sudah dibahas, tapi yang untuk membahas duodenum ini ada satu arteri pankreatitis superior yang akan bercabang menjadi arteri lienalis ya. Venanya juga akan mengikuti ya. Oke. Dan kelenjar limfonya dia akan dia akan dialirkan ke pancreaticus splenic node, limfonodi pancreaticus splenic, dan sama dengan yang celiacus dan ketikus thoracicus ya. Kemudian untuk vaskularisasinya ya, ini berasal dari inervasi atau persarafan. Dia persarafan dari lien ini mendapatkan dari cabang plexus soleatus. Ini untuk lien. Nah, nanti lien itu dia juga
bisa membesar ya, walaupun awalnya tidak teraba gitu. Kalau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya kelainan darah, itu dia akan membesar hingga bisa sampai mencapai ke umbilikus, bahkan bisa sampai ke hampir ke seluruh abdomen. Untuk hepar ini sebenarnya gampang karena semua ada fases-fasesnya di buku anatomi juga ada. Terdiri dari dua lobus ya, kanan dan kiri, kemudian lokasinya di intraperitoneal. Kemudian di sini ada lekuan-lekuan, tergantung dia berhubungan dengan apa, misalnya dengan diafragma juga disebut fases diafragmatika. Kemudian yang berhubungan dengan organ visceral, dia kan membentuk lekuan facies visceralis. Kemudian impresio-impresionya dia ada impresio gaster, impresio duodenum yang berhubungan dengan duodenum, yang impresio gaster yang berhubungan dengan gaster, kemudian yang berhubungan dengan vesika velea ini ya, ini ada impresio vesika velea dan impresio renalis. Nah, ini ligamentum yang berasal dari omentum minus ya, itu dia akan membentuk ligamentum ya. Ini ada ligamentum hepatogaster. Kemudian ada ligamentum hepatoduodenal. Nah, ini sekilas kita bisa tahu ya bagaimana posisi dari organ-organ intraabdomen ini. Ada semuanya ada penggantungnya, ini gaster ada penggantungnya, usus halus, usus besar, vesika, semua ada penggantungnya ya. Kemudian ada ligamentum falciforme hepatis ya. Ini merupakan duplikat dari peritoneum. Kemudian ada omentum minus, ini akan dia akan menjadi ligamentum hepatogastrika antara hepar dan gastrik. Nah, secara makroskopis kita akan melihat bahwa hepar itu terdiri dari lobus dextra dan sinistra. Nah, di antara lobus dextra dan sinistra ini didapatkan lobus caudatus dan quadratus. Tapi itu secara makroskopis. Sedangkan secara aliran darah itu dia secara portal dia akan mendapatkan aliran darah yang berbeda-beda sehingga disebut sebagai segmen-segmen ya. Ada 8 segmen. Ada 8 segmen vaskularisasi ke hepar. Ini tidak bisa dilihat baik dengan CT scan maupun dengan mikroskopis ya. Itu mungkin dengan arteriografi gitu baru bisa. Vaskularisasinya adalah berasal dari arteri hepatika. Sedangkan fungsi dari hepar itu banyak sekali ya, hampir semua kegiatan di dalam tubuh kita itu melibatkan hepar. Ada untuk memproduksi empedu, metabolisme karbohidrat, protein lemak, metabolisme vitamin,
obat-obatan, ya, metabolisme dari minuman keras, ya. Sehingga kenapa kalau sering minum keras dan obat-obatan itu bisa merusak dari liver. Nah, setelah kita mempelajari liver tadi, kita akan mempelajari vesicapilla atau gallbladder. Ini letaknya di fossa vesicapilla tadi. Dia semacam di cekungan gitu. Nah, ini mendapatkan aliran aliran itu kelenjar empedu dari cabang hepatika kanan dan kiri. Ductus hepatica dextra sinistra. Ductus hepatica dextra sinistra. Dia akan membentuk ductus hepaticus communis. Ini heparkannya. Ini untuk ductus hepatica dextra sinistra membentuk ductus hepaticus communis. Nah, ini kita akan terus empedu akan dialirkan ke kantong untuk disimpan. Nah, ini ductus cysticus. Nah, ductus cysticus dan ductus hepatica ini bertemu akan membentuk suatu ductus polyductus atau common bile duct. Ini tadi lokasinya impresional impresio gallbladder, ya. Sorry, ini ductus polyductus, ya. Dia berada di retro. Kemudian di sini dia akan melewati suatu kaput pankreas, dan dia akan tadi masuk ke duodenum bersama-sama dengan papila. Dia akan bersama-sama dengan ductus pancreaticus mayor. Gambaran dari common bile duct tadi, dengan ductus pancreaticus ini dia akan mengalir ke duodenum. Kemudian untuk pankreas sendiri dia suatu kelenjar yang letaknya retroperitoneal juga, ya. Jadi yang bentuknya apa? Tadi ya, yang ini terdiri dari kaput, korpus, dan cauda. Nah, ini yang di kaput tadi atau head of pancreas itu dia lebih terletak di sebelah kanan, ya. Dia lebih mengarah ke duodenum. Kemudian setelah kaput dia akan dilanjutkan dengan neck of pancreas, panjangnya 2,5 cm. Kemudian dia akan dilanjutkan dengan korpus dari pankreas. Nah, dia mengalami elongasi, kemudian hubungan dengan anterior dan posteriornya nanti dibaca sendiri, ya. Vaskularisasi dari arteri lienalis atau splenica. Untuk ekornya dia lebih menyempit dan dia berada di vertebra torakal ke-12, ya. Dia ke arah posterior dan agak ke superior begitu, ya. Jadi kalau ada pasien dengan jejak di daerah itu, mungkin kita harus mempertimbangkan apakah terjadi cedera pada pankreas juga. Dan dia difiksasi oleh ligamentum splenometrium
spleen dan brain, antara spleno dan brain. Kemudian terus pankreatikus tadi kan ada Wirsung ya. Kemudian ada yang minor tadi adalah Santo ini. Nah pada ductus ini tadi kan ada apa nih pinternya ya, di situ sebenarnya didapatkan tekanan 15 sampai 30 mm, sehingga misalnya tekanannya kurang ya aliran CBD ke duodenum juga kurang, ketika kalau terjadi hipertensi. Dan untuk Santorini berada di sebelah superiornya. Untuk vaskularisasi yang bagian superior dia mendapatkan vaskularisasi dari pankreatikoduodenal artery, di mana di situ akan bercabang sebelah depan dan posterior, anterior dan posterior. Untuk sebelah inferior dia akan vaskularisasi oleh arteri duodenalis, pankreatikoduodenalis inferior yang juga akan bercabang menjadi anterior dan posterior. Akan membentuk suatu konten seperti ini, kedudukan superior yang dari cabang ventral dan cabang dorsal, dan pankreatikoduodenalis inferior akan bercabang menjadi ventral dan dorsal. Untuk aliran venanya ada umumnya ada mengikuti aliran dari arterinya ya. Kemudian nanti akan disalurkan ke suprapankreatik vena, kemudian retropankreatik vena, kemudian vena splenic dan intrapankreatik vena. Akan dia akan bergabung ke vena porta. Vena porta itu yang vena yang bergabung dengan vena yang masuk atau yang keluar dari pipa. Kemudian kalau untuk drainase limfe itu memang kalian sebenarnya harus mengetahui ya, aliran limfe itu yang sebelah superior, lateral kanan, lateral kiri itu alirannya berbeda ya. Di sini ada 5 grup dari aliran limfe, jadi superior, anterior, inferior, posterior, dan splenica. Untuk yang dari pankreas tadi. Kemudian untuk vaskularisasi ini dari nervus langlicus untuk simpatisnya, untuk parasimpatisnya dari nervus vagus. Jadi antara simpatik dan parasimpatiknya beda. Jadi yang untuk parasimpatik ini dia akan menstimulus kelenjar eksokrin maupun endokrin, sedangkan simpatis merupakan kebalikannya, jadi menghambat dari pengeluaran kelenjar eksokrin dan endokrin.
Ya, ini agak boring juga kuliahnya. Karena belum pernah apa ya. Kalau saya kan udah ketemu tiap hari ya. Effort, master, sus halus, sus besar, appendix. Kalau pankreas kita jarang ngerti-ngerti ya. Karena dari retroperitoneal dan jarang jadi sesuatu, dan seandainya ada penyakit pun kita mungkin akan rujuk lagi ke konsultan gitu ya. Untuk yang organ retro, ya yang udah melihat sehari-hari aja mungkin masih susah menghafalkan ya, apalagi yang jarang ketemu, hanya satu semester bahkan beberapa minggu dalam berapa tahun ya. Saya maklum lah kalau kalian lupa, tapi sebenarnya bukan alasan juga. Kalian harus belajar sedemikian dalam waktu 2 hari menghafal dari organ mulut sampai anus beserta vaskularisasi dan inervasi. Belum nanti kalau sudah tingkat 3 ya, penyakit-penyakitnya ya, mulai dari kelainan kongenital, infeksi, trauma, itulah memang kalian agak depres ya. Bahkan lulusnya pun sebenarnya kalian harusnya lebih cepat lagi, tidak lagi 4 tahun. Harusnya 3,5 tahun harus sudah selesai. Gitu kan. Belum lagi program Merdeka Belajar. Yang mana sempat ya sebenarnya Merdeka Belajar untuk fakultas kedokteran. Kecuali betul-betul itu energinya sangat begitu. Mau ikut kuliah teknik elektro, kuliah di IT. Ada pertanyaan mungkin? Oh ya, tadi sudah absen belum ya? Coba open cam dulu sebentar lagi. Baiklah, 1, 2. Terima kasih sudah mengantuk-antuk mendengarkan kuliah saya dan ditambah suara saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dokter.